IJ ya. Iya benar Pak. Nah, itu kan jadinya ada beberapa mahasiswa yang sepertinya untuk video pembuatan web online store-nya ini ditontonnya dari menit awal. Jadinya langsung online websitenya. Jadinya websitenya langsung online dan nanya Pak ini kok ada yang error dan lain sebagainya. Biasanya kalau seperti itu yang error karena langsung online karena memang penyedia postingannya kadang-kadang mereka tidak memiliki layanan yang bagus teman-teman ya. Karena bagaimanapun mereka adalah hostingan yang bersifat gratis, hostingan free, dan hostingan yang free itu ataupun hostingan gratis itu memang tidak memiliki kualitas yang cukup baik dan mumpuni teman-temannya untuk menjalankan sebuah website seperti itu. Makanya kita gunakan lokal WP terlebih dahulu, lokal apa namanya? Lokal site terlebih dahulu teman-teman ya, tidak menggunakan online site teman-teman seperti itu. Oke, kemarin saya juga sudah melihat LMS, teman-teman sudah banyak juga yang mengumpulkan dan rata-rata semuanya sudah bagus ya dalam pembuatan online store-nya. Tapi untuk pembuatan online store ini tentunya dia sudah ada settingannya teman-temannya karena sudah ada template dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah online store, dia template-nya sudah ada, plugin-nya sudah terinstall sendiri, tinggal teman-teman klik get started aja sudah selesai teman-teman. Nah, tapi untuk sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai pembuatan company profile teman-teman. Nah, di company profile ini ada sedikit pembahasan yang berbeda karena nanti kita akan mendownload plugin-nya sendiri, kita akan mendownload dan juga melakukan perbaikan dan juga modifikasi tampilannya sendiri dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk pembahasan ini lebih seru ya karena kita akan langsung secara mandiri untuk merubah tampilannya teman-teman. Seperti itu. Sebentar teman-teman, ini komputer saya sepertinya tidak bagus baterainya. Teman-teman, di sana hujan atau tidak hujan atau kering? Apa ya? Hujan. Kalau di Bekasi namanya penter, di sana hujan apa penter teman-teman? Di sini ada orang Bekasi nggak? Saya Kamu tahu penter nggak Nabila? enggak. Kamu orang Bekasi mana sih nggak tahu penter? Aku Bekasi Selatan, Pak. Selatan. Oh, Bekasi Selatan. Ini kalau saya Bekasi Utara, kalau di Bekasi Utara namanya penter. Penter itu artinya nggak hujan, teman-teman. Seperti itu. Udah penter sana berarti udah hujan, udah nggak hujan gitu loh. Oke, sebentar saya baca chat Zoom dulu. Oh, ini banyak yang tidak bisa on cam karena memang ada yang hujan, ada yang error sinyalnya, ada yang sedang di rumah sakit. Oke, baik, teman-teman semuanya, sebelum saya membuat dan juga membuka bagaimana cara untuk membuat sebuah online store, teman-teman, saya ingin bertanya, kemarin waktu pembuatan online shop, bagaimana teman-teman? Mudah atau susah? Susah. Susah. Susah di mana, KJ? Eh Kadang apa ya? Elementornya itu suka lama buat ngeplay apa yang kita mau gitu. Itu wajar kalau lama. Lalu apalagi susahnya, KJ? Terus kita bingung kalau misalnya kita close laptop nih, terus kita mau mulai dari mana awalnya gitu lah. Oke, lalu? Tapi pendapat yang lain, Template-nya Pak. Pak. Oke, Template-nya Pak. kenapa Hidayat? Hidayat? Template yang Bapak kasih tuh kemarin nggak keluar gitu loh Pak. Jadi kayak harus disinkronin berkali-kali baru Oke, keluar. oke, oke. Yang lain? Pak, Kalian mungkin kalian ini ini Pak. enggak? Sebentar, sebentar Firman. Oke, oke. Yang lain gimana? Kalian sudah pakai lokal WP atau kayak Firman kemarin langsung pakai Infinity Free? IJ kamu pakai lokal WP apa Infinity Free kayak Firman kemarin? Infinity Free. Ya, pantesan. Dayat? Makanya lokal WP-nya Pak. Oke. Firman, apa pertanyaannya Firman? Ini Pak, kok kalau pakai Infinity Free itu yang footernya itu nggak bisa diedit sama sekali. Terus sama ada Hmm. beberapa itu yang nggak bisa diedit Pak, kayak
tentang about-nya itu kan Hmm. misalkan ada home, menu, Ya, buat itu yang about-nya itu saya nggak bisa sama sekali. Jadi itu yang bisa diedit itu bagian dashboard doang, Pak. Tapi kalau oke. misalkan yang bagian menu itu bisa diedit, saya nggak tahu caranya gimana. Kan saya ikutin Hmm. video yang dari Bapak, tiba-tiba itu Hmm. muncul menu yang telah udah Ya, diedit sudah itu ada ya. yang sana. Oke. Iya gitu, Pak. Sebenarnya nanti akan saya praktekkan ya bagaimana cara untuk mengedit footer dan juga header. Jadi biasanya kalau kita mendownload sebuah template ataupun menggunakan sebuah template, header dan juga footer template tersebut nggak akan bisa diedit di Elementor teman-teman, tapi dia harusnya diedit itu di personalisasi teman-teman. Nanti akan saya ajarkan teman-teman ya. Oke, saya akan mulai teman-teman ya untuk membuka share screen-nya nih ya. Saya akan mulai share screen dan saya akan perlahan-lahan teman-teman menjelaskan dari mulai membuka lokal WP sampai dengan membangun website dari lokal WP tersebut. Jangan sampai pakai Infinity Free. Biasanya kalau pakai Infinity Free emang loadingnya lama. KJ kamu lama karena pakai Infinity Free. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi kamu pakai link yang ujungnya itu ada love gitu ya, Infinity Free gitu ya. Betul nggak? Yang grade Grid, site itu grid site. apa sih? Ya, Ya gitu. sama aja, itu Infinity Oh, Free sama. juga. Ini dulu teman-teman sebenarnya awalnya kenapa kok di video Bapak yang tutorial untuk membuat website itu dia pakai Infinity Free Pak, nggak langsung lokal WP terus jadi website. Karena itu adalah video waktu saya ngajar di kakak kelas kalian, teman-teman. Di angkatan 2020 kalau nggak salah teman-teman. Nah, di angkatan 2020 saya langsung membuat websitenya itu meminta anak-anak untuk langsung oke langsung online aja. Kita pakai hostingan yang gratis, yang online tapi gratis teman-teman. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya udah kita pakai Infinity Free. Tapi yang terjadi karena banyak yang langsung mendaftar Infinity Free dan memang Infinity Free itu adalah layanan yang gratis, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang error websitenya, banyak yang tiba-tiba websitenya itu forbidden, ada yang websitenya itu tiba-tiba nggak bisa diakses, ada yang loadingnya lamanya setengah hidup gitu ya dan lain sebagainya. Jangan setengah mati ya, jangan ya, kalau mati kan gak enak, lebih baik setengah hidup ya. Nah, karena apa? Karena memang Infinity Free itu adalah penyedia hostingan yang gratis. Sebenarnya penyedia hostingan gratis juga bukan Infinity saja ya, bukan Infinity Free saja, itu ada juga apa namanya? Ada juga Triple Zero Web Host, lalu Byte Host dan lain sebagainya. Tapi kita kemarin menggunakan Infinity Free di angkatan tahun 2020. Barulah di angkatan tahun selanjutnya, namun tahun selanjutnya belum ada web design lagi baru ada sekarang lagi di angkatan selanjutnya di prodi lain yaitu prodi bisnis digital dan juga prodi pendidikan bisnis. Nah, di sana akhirnya kita mulai menggunakan lokal WP saja. Supaya apa? Supaya memudahkan mahasiswa untuk membuat website dan juga berlatih membuat website. Tidak perlu online dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa untuk digunakan dan juga sudah bisa untuk dibuat websitenya. Untuk masalah pengonlinannya itu cukup mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk pengonlinan website yang kita buat seperti itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman. Saya akan jelaskan secara, aduh, alhamdulillah ya Allah. Ini kayaknya saya ketularan anak saya gondongan deh. Bahaya banget nih. Anak saya gondokan, teman-teman. Ininya, apa namanya tuh, ininya gede tuh ya, apa, gondokan. Saya takutnya ketularan nanti kan nggak lucu kalau saya ngajar ininya gede. Udah orangnya gede, lehernya gede juga kan. Oke, saya akan langsung masuk ke share screen, teman-teman. Lalu saya akan full share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, oke. Nah, tadi eh, saya sudah menjelaskan, teman-teman ya. Jadi, ketika kita ingin membuat website, hal yang perlu kita lakukan adalah kita eh, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus sebentar sebentar. Ini kayaknya langsung shutdown.
Please jangan shutdown. Enggak kan? Aman kan? Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah teman-teman semua, kita harus buat websitenya dulu di lokal WP, teman-teman. Setelah website dibuat di lokal WP, baru website bisa kita buka, teman-teman. Kita tidak perlu mendaftar di Infinity Free dan lain sebagainya, ya. Karena memang konsepnya sekarang kita hanya belajar membuat websitenya aja terlebih dahulu, teman-teman. Sekarang seperti ini. Teman-teman, apakah sudah terinstall aplikasi lokal WP-nya? Udah. Sudah. Sudah. Oke, sudah terinstall. Nah, ketika sudah terinstall, teman-teman, silakan dibuka terlebih dahulu aplikasi lokal WP-nya. Apakah sudah di-record, KJ? Sudah. Oke. Nanti tolong ditaruh di YouTube ya. Iya, Pak. Nah, teman-teman, ini adalah lokal WP yang sudah saya buka, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin membuat website baru dari lokal WP, silakan teman-teman klik tanda plus ini, teman-teman. Saya akan tandai terlebih dahulu. Nah, oke, silakan teman-teman klik tanda plus ini, teman-teman. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Good. Saya akan klik tanda plus di sini, teman-teman. Nah, di sini ada saran update, tapi nggak saya update. Lalu, teman-teman, silahkan klik create a new site, teman-teman. Ya, ini diklik dulu, create new site, lalu klik continue. Nah, nama websitenya apa? What's your site name? Semuanya saya ingin nama websitenya itu adalah web suka-suka gitu ya. Ini nama perusahaannya namanya WPT suka-suka gitu ya. WPT suka-suka. Oke. Kalau sudah seperti ini silakan teman-teman klik continue. Nah, ini silakan pilih yang preferred aja teman-teman. Lalu saya klik continue. Nah, username sama passwordnya apa? Nah, ini kemarin ada yang ngejapri saya, Pak, saya udah bikin, Pak. Tapi kok ketika saya masuk nggak bisa-bisa. Ya karena username sama passwordnya lupa kalian, gitu ya. Jadi ketika kalian mau memasukkan username ataupun password di lokal WP, silahkan kalian ingat-ingat seperti itu. Saya biasanya kalau seperti ini ya udah saya ketiknya admin-admin aja gitu loh, supaya lebih mudah. Tapi kalau kalian mau namanya nama saya Pak dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Ini sekarang saya ketik admin, passwordnya admin seperti ini ya. Saya klik add site teman-teman. Nah sekarang sedang proses teman-temannya. Kita tunggu saja sampai selesai teman-temannya prosesnya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau membuat username dan juga password dalam WordPress, sebenarnya bagusnya kalian pakai pengacak angka dan juga huruf teman-teman ataupun password generator teman-teman. Tapi kalau kalian nggak pakai password generator itu pun boleh-boleh aja supaya gampang. Contohnya Pak, untuk sementara karena ini masih di local site, saya maunya username-nya itu admin, lalu passwordnya admin juga. Boleh nggak Pak? Boleh. Atau username-nya user, passwordnya user juga. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau nanti umpamanya teman-teman sudah mengonlinekan websitenya ataupun websitenya sudah dimasukkan di online hosting, teman-teman dianjurkan sekali untuk mengubah username dan juga passwordnya sehingga memiliki kekuatan yang tinggi teman-teman. Jangan sampai username dan passwordnya ini memiliki kekuatan yang lemah seperti itu ya. Karena kalau kekuatannya itu rendah, teman-teman semuanya akan sangat mudah sekali hacker-hacker untuk membobol website kalian seperti itu. Tapi kalau kalian memiliki username dan juga password yang lumayan kuat, maka hacker juga akan kesulitan untuk membuka password kalian seperti itu. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman ya. Nah, di sini kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman, maka website kita officially sudah jadi ataupun sudah siap untuk digarap teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, saya akan lanjut. Nah, lalu Pak, bagaimana caranya supaya ketika kita sudah terbuka ini, saya ingin membuka ataupun ingin membuat sebuah website. Nah, kalian kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal klik WP admin di sini teman-teman ya.
Sebelumnya suara saya atau gambar saya patah-patah nggak? Dayat atau Man, IJ? Pak. Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Nah, saya akan klik WP admin teman-teman di sini. Ceklek. Nah, oke. Di sini sudah ada WP admin. Ingat tadi apa username dan passwordnya teman-teman? Admin dan Admin. admin. Dayat, apa Dayat? Saya mau nanya, Pak. Maaf Hmm. sebelumnya nyala. Kan kemarin tuh saya kalau buat akun nggak langsung dari lokal WP-nya. Jadi tuh kemarin pas Bapak offline, saya udah sempat bikin akun cuma dari WordPress-nya langsung. Nah, Hmm. itu saya make Gmail pribadi lah Hmm. istilahnya. Pakai email Nah, pribadi. kan pas masuk ke WordPress tuh ada tampilan dashboardnya. Nah, itu Hmm. udah ada username-nya. Nah, itu pas saya masuk ke lokal WP-nya, saya pakai apa ya? Username User yang yang dari sama. WordPress-nya sama dari yang password sebelumnya itu nggak bakal ada masalah kan ya, Pak? Nggak Kalau masalah, karena yang satu sudah online, yang satu masih offline, Dayat. baik, Kalau Pak. yang kemarin kamu, benar, benar, minta air dong. Nah, kalau yang kamu buat itu kan kemarin sudah online, Dayat. Kalau sudah online itu nggak masalah. Dan kalau yang sekarang kamu buat ini offline, itu nggak masalah juga. Dan meskipun sama-sama online, ya, seumpamanya kamu buat dua website, yang satu online, yang satu lagi online. Lalu username dan juga passwordnya sama nih, sama percis plek ketiplek. Itu masalah nggak, Pak? Enggak, teman-teman. Beda dengan Facebook ataupun Instagram. Kalau ada satu yang usernya sama, dia nggak bakal bisa. Kalau WordPress ya aman-aman aja, teman-teman. Karena apa ya, ini untuk masuk dan juga login aja sebenarnya, teman-teman. Seperti itu. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Kalian tahu nggak kampus banjir loh? Nggak jadi offline. Tahu, Pak. Iya, makanya kok saya heran kok kalian kuliah offline. Kalian mau nyari ikan di kampus. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Saya ketik admin, lalu passwordnya adalah admin juga, teman-teman. Lalu klik login, teman-teman. Ini boleh di-save, boleh tidak, teman-teman ya, bebas. Nah, ini sudah masuk ke dashboardnya, teman-teman. Ini adalah tampilan dashboard orisinil dari WordPress kita, teman-teman. Ya, ini kan orisinil banget, teman-teman ya. Ini adalah untuk ke halamannya, ini adalah untuk postnya, ini untuk media, ini untuk page, dan ini untuk appearance, teman-teman. Seperti ini. Simple sekali, teman-teman. Ini kita sudah jadi websitenya, lalu tinggal di otak-atik aja websitenya, teman-teman semuanya. Namun di sini ketika kita ingin membuat sebuah company profile ini dia agak sedikit berbeda dengan ini ya, dengan online store, teman-teman. Company profile ini lebih kompleks, teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua kita lebih diberikan kebebasan. Kalau online store itu kan memang dia sudah benar-benar plek-ketiplek, teman-teman. Kita benar-benar hanya mengubah gambar-gambarnya doang, kita hanya memasukkan produk-produknya doang dan lain sebagainya. Ya sisanya kita udah diatur oleh WooCommerce, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk company profile ini kita diberikan kebebasan untuk membuat website sesuai dengan versi kita. Nanti untuk sekarang teman-teman yang saat ini sedang saya praktekkan, saya akan membuat company profile dengan menggunakan tema yang sudah ada, teman-teman. Ya, saya akan membuat company profile dengan tema yang sudah ada. Namun saya juga sudah membuat video tutorial bagaimana cara membuat company profile benar-benar pure tanpa tema, teman-teman. Jadi benar-benar kita buat sendiri tampilannya dari mulai headernya seperti apa, hero-nya seperti apa, lalu isinya seperti apa, footernya seperti apa. Itu saya benar-benar buat sendiri dan sudah saya record, teman-teman. Nanti teman-teman akan saya kirimkan videonya. Jadi nanti videonya ada dua, teman-teman, yaitu video pembuatan company profile yang menggunakan template. Yang kedua adalah video pembuatan company profile yang tanpa template, teman-teman, ataupun yang benar-benar orisinil yang kita buat sendiri, teman-teman. Seperti itu. Maka dari itu KJ nanti tolong di-share
video ini di YouTube, lalu linknya dikirim ke saya ya. Nanti akan saya masukkan di LMS. Jadi nanti di LMS-nya ada 2 tutorial. Kalian nggak wajib mempraktekkan dua-duanya, tapi pilih salah satu saja yang kalian suka ataupun senyamannya kalian, teman-teman. Seperti itu. Paham nggak, teman-teman? Paham, Pak. Ini harus saya tanya dulu nih, paham atau enggak. Atau kayak kemarin banyak yang misunderstanding ya, teman-teman. Julia Rizky, paham nggak? Kamu nggak usah kaget loh ditanya langsung gitu. Berarti maksudnya mempraktikannya itu tetap outputnya aja ya Pak, nggak perlu bikin video kayak gitu. Nggak usah bikin video, nanti yang dikumpulkan hanya outputnya saja. Lalu kamu paham nggak nanti saya kirim 2 link video itu maksudnya apa? Paham Pak? Yang satu pakai template, yang satu enggak. Betul, yang satu pakai template, yang satu enggak. Kalian nanti tinggal pilih aja nih. Kira-kira buat saya cocoknya yang mana ya Pak? Oh Pak, saya mah pengennya nggak pakai template karena saya punya jiwa seni yang tinggi, ataupun karena saya pengen benar-benar membuat website original hasil karya saya sendiri, itu boleh. Atau Pak, saya mau pakai template aja deh Pak biar gampang, itu boleh-boleh juga teman-teman. Semuanya dibebaskan ya. Jadi saya sudah buka jalannya, 2 jalan sekaligus, yaitu jalan untuk membuat website company profile menggunakan template dan juga membuat website company profile tanpa menggunakan template ataupun langsung dibuat tanpa contoh, teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana cara membuat company profile dengan template, di sini saya akan memberikan fundamental terlebih dahulu tentang apa saja yang harus ada dalam sebuah website company profile, teman-teman. Di sini saya akan buka whiteboard, teman-teman. Apakah sudah terlihat whiteboard yang sedang saya buka? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, alright. Ini kok saya mau ngetik nggak bisa sih? Nah, teman-teman, dalam sebuah company profile itu harus ada beberapa hal yang ada dalam sebuah sebuah web company profile. Yang pertama, teman-teman, yang harus ada adalah informasi perusahaan. Nah, informasi perusahaan itu bisa tentang sejarahnya, profilnya. Saya panjangin dulu deh teksnya biar enak. Sejarahnya, profilnya, dan lain-lain, teman-teman ya. Visi misi dan lain-lain ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman semuanya, ya, yang harus ada dalam sebuah website company profile, yaitu produk ataupun layanan yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, produk atau layanannya dalam sebuah company profile itu harus dimasukkan juga, teman-teman. Contohnya, kita sedang membuat company profile untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir. Maka nanti layanannya pun akan kita masukkan dalam company profile kita, teman-teman. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada apa lagi, Pak, dalam sebuah company profile? Dalam sebuah company profile yang selanjutnya adalah portofolio ataupun dokumentasi deh, teman-teman ya. Dokumentasi, teman-teman. Nah, dokumentasi dalam sebuah perusahaan juga biasanya kita masukkan dalam company profile kita. Selanjutnya, kalau memang ada prestasi ataupun penghargaan, itu boleh kita masukkan, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah kontak, teman-teman. Oh, ini harusnya kontak nomor 2, teman-teman ya. Di sini deh ya, saya buat nomor 2 ini kontak harusnya, teman-teman. Ini kontak ini jangan sampai terlewatkan, teman-teman, karena biasanya orang-orang ini mengunjungi company profile kita untuk mencari kontak kita, seperti itu ya. Yang pertama informasi perusahaan, yang kedua kontak, yang ketiga adalah produk atau layanan, yang keempat adalah dokumentasi, dan yang kelima adalah prestasi, teman-teman. Nah, kalau yang selanjutnya kalian ingin memasukkan peta ataupun map, boleh-boleh saja, teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang
harus ada dalam sebuah company profile. Sisanya boleh kalian mengimprovisasi, teman-teman. Contohnya, Pak, sisanya boleh nggak sih, Pak, saya masukin beberapa hal tentang gimmick perusahaan ataupun CSR perusahaan dan lain sebagainya. Itu boleh boleh saja untuk dilakukan, teman-teman. Seperti itu. Apakah dapat difahami, teman-teman semuanya? Tolong di screenshot dulu atau difoto dulu supaya nanti kalian nggak bingung ya untuk melihatnya seperti itu. Oke, saya akan share screen lagi teman-teman. Salah satu contoh company profile ya teman-teman. Di sini ada, saya akan buka contohnya adalah Nestle teman-teman ya. Nah ini adalah company profile dari Nestle teman-teman. Jadi Nestle itu di perusahaannya ini punya company profile yang menurut saya cukup lumayan teman-temannya, cukup lumayan bagus. Nah, jadi dia ini company profile-nya ini menyertakan beberapa hal. Yang pertama itu dia ada tentang Nestle, ada kisahnya dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan di whiteboard itu bisa kalian jelaskan langsung pada homepage-nya atau bisa kalian langsung buatkan page-nya sendiri ataupun halamannya sendiri. Contohnya, Pak, saya tentang perusahaan itu mau saya masukkan ke page sendiri, itu boleh-boleh saja. Lalu untuk produk dan layanan saya mau masukkan ke page sendiri, itu boleh-boleh saja, teman-teman. Nah, lalu untuk isinya di Nestle ini, dia nomor 2 itu ada carousel ataupun slider, teman-teman. Nah, di slidernya ini kita bisa untuk melihat-lihat nih kira-kira ada apa saja sih yang ada di Nestle. Biasanya yang dijadikan slider pada perusahaan ini adalah beberapa event-event yang ada dalam perusahaan teman-teman seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada program-program dari Nestle. Nah di sini ada layanan-layanan dari Nestle juga. Apakah bisa kita bikin yang seperti ini? Tentu sangat bisa dan sangat mudah teman-teman. Nah lalu di sini ada footernya. Sudah cukup seperti itu saja teman-teman. Nah, kalau kalian mau cari yang agak sedikit banyak, itu kalian bisa cari-cari juga contoh-contohnya di website-website perusahaan-perusahaan lain. Seperti Gojek Indonesia, lalu seperti Udemy, dan lain sebagainya. Itu ada company-company profile yang bisa kalian buat ataupun bisa kalian jadikan inspirasi. Atau kalau kalian benar-benar mau mencari inspirasi, kalian bisa mengunjungi Tumblr ataupun Shutterstock teman-teman. Nah di Tumblr ataupun Shutterstock tersebut banyak sekali contoh-contoh desain dari company profile yang bisa kalian manfaatkan ataupun bisa kalian jadikan referensi seperti itu. Oke, kita kembali ke website kita teman-teman. Nah dalam company profile ini karena memang dia ini kita buat tidak berdasarkan apa namanya karena kita benar-benar ada sisi pengeditannya ya dalam pembuatan company profile ini, maka kita ada beberapa hal yang harus diinstal. Yang pertama yang harus diinstal adalah DEMS-nya teman-teman. Ya seperti biasa saya selalu menggunakan DEMS supaya lebih mudah nanti ketika kita mencari beberapa perangkat-perangkat yang lain. Yang kedua yang harus kita install adalah plugin teman-teman. Ada beberapa plugin yang memang nanti harus kita install terlebih dahulu. Sekarang saya akan menginstal DEMS terlebih dahulu teman-teman. Untuk menginstal DEMS caranya bagaimana? Apakah ada yang bisa bantu saya? Di Apprance, Iya, Pak. Prince, Pak. Oke, di Apprance. Lalu apa lagi? Terus add new theme. Add new DEMS. Ya, Oke. itu. Cari deh. Cari, oke. Seperti biasa, saya akan menggunakan Astra, teman-teman. Ini udah andalan banget ya Astra ini karena enak, teman-teman ya. Sebenarnya ada yang lain, teman-teman. Contohnya, kalian bisa menggunakan berbagai macam DEMS. Contohnya Kakina, lalu kalian juga bisa menggunakan apa namanya XDEMS dan lain sebagainya. Tapi saya keseringan menggunakan Astra dan rata-rata para website builder dari Indonesia dan juga luar itu mereka menggunakan Astra karena lebih mudah ya jangkauannya dan juga lebih banyak fiturnya teman-teman. Saya akan install Astra di sini. Aduh, gelap ya. Oke, di sini sudah terinstall teman-teman, lalu diklik activate. Nah,
Oke, di sini sudah saya install dan klik activate. Teman-teman, ketika mendownload Astra ini, kemarin banyak sekali laporan, Pak, saya nggak bisa get started seperti apa yang Bapak praktekkan di video. Caranya gimana, Pak? Gitu ya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Kalian bisa langsung klik get install starter template seperti ini. Tapi kalian kalau memang nggak mau ribet-ribet dan biasanya pengaturannya kadang ada kadang enggak, nanti akan saya cari tahu, nanti akan saya kasih tahu bagaimana hacksnya teman-teman sehingga kita bisa mampu melihat template-template yang disediakan oleh Astra ini dengan lebih leluasa. Selanjutnya teman-teman, setelah kita menginstal DEMS dari Astra ini, yang harus kita lakukan adalah menginstal plugin teman-teman. Nah, dalam plugin ini teman-teman ada beberapa plugin yang perlu saya install. Yang pertama plugin yang saya harus install adalah Elementor teman-teman. Saya akan klik add new plugin. Tadi saya sudah klik ya, add new plugin. Coba saya ulang lagi deh, takutnya tadi ada yang kelupaan, ada yang tidak memperhatikan. Saya klik add new plugin, teman-teman. Nah, lalu saya akan ketik di sini Elementor. Nah, di sini ada teman-teman Elementor. Nah, lalu saya akan ketik di sini ya, klik di sini ya, Elementor, install now. Ingat teman-teman, plugin itu apa? Plugin itu gunanya untuk apa? Menginstal Sistem. sistem. Begitu. Kalau kita ingin membuat sebuah sistem yang yang membutuhkan kalau kita ingin membuat sebuah website dengan sistem-sistem tertentu, caranya kita tinggal mencari sistemnya itu di plugin teman-teman. Lalu saya akan ketik activate. Nah, ini sudah ada ya plugin Elementor gratis teman-teman karena ini masih belum pro. Kalau kalian mau plugin Elementor yang pro itu kalian bisa beli di penyedia layanannya teman-teman. Tapi kalau kita masih belajar kita menggunakan yang gratis-gratis saja dulu. Kalau memang kita sudah profesional barulah kita pakai Elementor yang pro teman-teman. Seperti itu. Lalu setelah Elementor apalagi Pak yang diinstal? Selanjutnya yang saya ingin install adalah starter template, teman-teman. Saya klik add new plugin lagi tadi ya. Lalu saya akan ketik di bawahnya sini adalah starter template, teman-teman. Nah, starter template ya. Lalu saya akan klik install now. Ini ya ada tulisannya starter template Elementor WordPress Behavior Build Templates. Saya klik install now, teman-teman. Oke, sudah terinstall, lalu kita tinggal klik activate. Kita tunggu dulu sampai dia terinstall. Oke, di sini sudah ada dua plugin yang terinstall, teman-teman. Yang pertama adalah Elementor dan yang kedua adalah Starter Template. Lalu Pak, Bapak mau install plugin lagi nggak yang lain? Boleh. Saya akan install Floating Chat, teman-teman. Saya masuk ke plugin lagi, lalu saya akan cari di sini plugin namanya Floating Chat. Nah, ini kan ada banyak pilihan teman-teman ya. Kalian boleh pakai yang mana saja. Tapi di sini saya pakai yang paling atas saja deh. Dia nilainya adalah 5 bintang ya. Lumayan bagus berarti teman-teman ya. Langsung saya klik install saja. Nah, teman-teman ini ada sedikit tips untuk teman-teman juga. Ketika kalian membuat website dengan sistem yang berbeda. Contohnya, Pak saya ingin buat website. Tapi websitenya itu saya ingin ada sistemnya, jadi ketika dia itu masuk harus ada orang yang nyanyi gitu ya. Bisa nggak Pak? Bisa.
Caranya bagaimana? Caranya tinggal masuk ke plugin juga, teman-teman. Lalu Pak, nama pluginnya apa? Nama pluginnya supaya kalian mudah, silahkan langsung tanyakan ke Mbah GPT, teman-teman ya. Tinggal klik ketika aja ChatGPT plugin yang membuat sebuah website bersuara ataupun bernyanyi itu ada teman-teman ya. Itu bisa kalian masukkan seperti itu. Jadi kalian enggak kreativitas kalian itu tidak berhenti sampai hanya di hal yang saya ajarkan teman-teman. Tapi kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang berbagai macam hal dengan bantuan dari ChatGPT yang dikombinasikan dengan WordPress ini teman-teman ya. Lalu ketika pluginnya sudah diinstal teman-teman ya, untuk plugin floating chat ini tinggal saya klik activate. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang saya akan mengunjungi websitenya teman-teman. Saya akan klik visit site teman-teman. Klik kanan, open link in new tab. Nah, ini adalah website kita teman-teman. Bagus nggak websitenya? Tidak. Julia, bagus nggak? Belum, Pak. Belum Si bagus. Julia, si Julia kalau saya tanya tuh kaget mulu langsung. Gitu mulu, kamu kenapa sih kagetan Julia kalau saya tanya? Kamu nggak bakal saya suruh ngerjain tugas kok. Enggak, Pak. Bagus, Masih belum bagus. masih belum bagus. Ya udah, memang tujuannya kita membuat website yang nggak bagus. Oke, selesai perkuliahan kita. Gampang kan? Wah, apaan sih Pak Iwan? Nggak lucu tau Pak. Gitu ya. Ngeselin ya saya ya. Ya nggak apa-apa ya. Saya memang terlahir ngeselin kok. Adik saya aja sering kesel sama saya. Jangan kan adik saya, anak saya aja sering kesel sama saya. Oke, di dashboard teman-teman ya, sekarang di dashboard kita akan mencari tampilan mana pada website kita yang akan kita adopsi dari template ya. Ingat, karena kita sekarang ingin membuat sebuah company profile yang berbasis template, maka kita cari template-nya dulu nih. Kira-kira template mana ya yang bagus nih Pak untuk website saya. Caranya bagaimana Pak? Caranya kita ke plugin teman-teman. Di sini ya. Kita ke plugin, lalu kita klik installed plugin, teman-teman. Installed atau installed, teman-teman. Saya nggak ngerti ya. Kita langsung klik installed plugin, teman-teman. Lalu kita masuk ke starter template. Terlihat, teman-teman, di sini ada plugin starter template. Terlihat, Pak. Nah, ini saya tandai, teman-teman ya. Starter template. Seperti ini. Saya hapus dulu, biar nggak mengganggu. Nah, lalu teman-teman silahkan klik si library teman-teman. Kelihatan nggak di sini ada tombol si library. Kelihatan, Pak. Isma, kelihatan nggak Isma? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, good. Saya akan klik si library teman-teman. Nah, ketika saya klik si library, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah ada pertanyaan, how would you like to build your website? Kita mau pakai classic starter template ataupun AI website builder. Kita pakai yang classic starter template saja, teman-teman. Build with template, teman-teman. Oke. Lalu ketika dipilih, select page builder-nya, kita pilih yang mana, teman-teman? Kira-kira? Elementor. 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 Elementor, betul. Lalu kita akan masuk ke halaman berikutnya, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, agak lama karena memang sinyal saya sedang tidak bagus. Biasa sinyal saya nggak hujan aja putus-putus sama lagi hujan ya. Biasa teman-teman Bekasi ya. Memang kan sinyal apa namanya? Sinyal IndiHome ini kadang-kadang nggak sampai antar planet ya, jadinya agak lama sinyalnya kadang-kadang. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini adalah jawaban dari teman-teman yang bertanya, Pak, gimana caranya untuk starter template-nya, Pak, untuk milih template-nya? Saya nggak muncul tombolnya. Teman-teman bisa melihat langsung sekarang seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya ada di plugin starter template. Sampai di sini apakah dapat difahami teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Fatmah, dapat dipahami Fatmah? Bisa, Pak. Oke, Fatma sang PJ sejuta umat.
Ya Allah, si Fatma, kasihan bener saya ngeliatnya. Oke, lanjut ya. Teman-teman lanjut. Nah, di sini kita tinggal pilih kita mau pakai template yang mana. Ya, mau ada yang seperti ini, ada yang wonderful gift seperti ini. Lalu saya mau pakai yang mana nih? Contohnya saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Kalau yang premium ini nggak bisa, teman-teman ya. Kalau yang premium ini nggak bisa kita pakai kecuali kita sudah berlangganan Elementor Pro, teman-teman. Seperti itu. Coba contohnya saya sebentar ya. Kita cari-cari ke bawah dulu ya, teman-teman ya, biar seru. Wah, saya pakai ini. Ini kayaknya lucu nih ya. Saya pakai ini InShop and Mobile. Saya mau pakai template yang seperti ini. Tinggal saya klik, teman-teman. Nah, ketika diklik, maka kita akan muncul pada halaman ini, teman-teman. Betul, udah berangkat, Pak? Belum. Karena udah makan belum? Oke, teman-teman, ini adalah website yang nanti akan kita jadikan template, teman-teman. Ini kalau seperti ini ya udah, ini udah bagus. Kalau kalian umpamanya memiliki logo dan lain sebagainya, ini bisa langsung dimasukkan juga dalam template ini, teman-teman ya. Saya akan langsung klik continue saja, teman-teman. Kalau kalian punya logo, logonya langsung dimasukkan di sini, teman-teman ya. Upload file here, teman-teman. Ini bisa logonya langsung dimasukkan. Lalu saya akan skip and continue, teman-teman. Lalu kalian pilih nih, kalian mau template-nya itu warna apa? Contohnya di sini saya maunya warna merah, Pak, lihat. Di sini dia berubah jadi warna merah. Jadi template-nya ini macam-macam ya. Ada warna merah, kuning, lihat. Nah, ini tulisan-tulisan dan ke bawah bawahnya juga ini tombol-tombolnya berubah juga, lihat. Nah, ya tulisan yang ini coba diperhatikan, ini juga dia berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Mau yang warna apa, teman-teman? Kuning. Pink, Pak, pink. Ih, Idih, pink. Siap, nggak apa-apa. Ya, pink warnanya. Kita akan membuat website Pinky Boys. Gini ya, gitu. Oke, baru pertama kali saya buat website. Seumur umur saya buat website warna pink baru kali ini. Ya, terima kasih Julia atas sarannya. Oke, sudah kita akan buat. Oke, Pak, saya mau buat website warna pink supaya terlihat lebih unyu-unyu dan dramatis. Oke, kalau sudah seperti itu kita tinggal kita klik continue, teman-teman. Nah, lalu di sini first name-nya kita tinggal ketikkan saja. Contohnya ini saya asal aja ya. Lalu emailnya ini saya asal aja @gmail.com. Jangan takut, teman-teman ya, Pak. Saya nggak email cuma punya satu. Ini saya asal, bahkan ini emailnya nggak ada di alam baka, teman-teman ya. Tapi yang penting asal aja ketik email nanti dia tetap nyambung kok ya. Jangan takut ya. Lalu di sini I am kliknya itu adalah beginner, teman-teman. Nah, lalu I am building website for apa? Boleh for my client atau boleh for myself, teman-teman. Saya akan klik for myself atau my company, teman-teman. Lalu saya langsung saja submit and build my website, teman-teman. Nah, sekarang sedang proses, teman-teman. Kita tunggu dulu sampai dia menyala abangku 100%. Ya. Kalian tahu gak sih kata-kata menyala abangku itu apa sih artinya? Saya nggak ngerti loh. Saya cuma ikut-ikutan doang. Apa, Fat? Menyala abangku itu, Fat? Tanya DJ aja, Pak. Saya lagi sakit, Pak. Ya emang kalau lagi sakit nggak boleh ditanya. Sombong amat. Daya tuh Sakit, Pak Pak, di yang dan suka makan saya, menyala Pak. Pak. Iya. Kamu kenapa itu, Fat? Kok kepalanya diperban, Fat? Tabrak mobil. Serius? Emang saya bohong, Pak. Ya Allah. Mobilnya nggak kenapa-napa? Ya, Pak, nanyain saya, ke Pak, ke mobilnya. Oh iya. Kamunya nggak lecet, Fat? Alhamdulillah, dijahit doang. Oh, dijahit. Alhamdulillah. Berapa jahitan? 9, Pak. Wah, lumayan tuh. Bisa jadi baju lebaran, Fat.
Enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Maaf ya. Oke Fatma, lekas sembuh ya. Aduh saya nggak tahu kalau kamu tabrak mobil. Untung kita kuliahnya online ya. Kalau offline kamu lagi mana dijahit, nyari-nyari kelas lagi. Ya Allah, nggak tega saya. Oke, sekarang kita langsung ke view your website teman-teman. Ya, ini karena sudah 100%, tinggal kita klik view your website. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat websitenya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau websitenya sudah terlihat, teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mengedit tampilannya sehingga tampilannya sesuai dengan website kita, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik Edit with Elementor, teman-teman, di sini. Saya nggak sadar ya kalau sifat mangga saya tanya gitu ya. Kok kepalanya ada putih-putih, saya kira stiker atau filter gitu. Nggak taunya asli loh. Pas kamu pulang kampus, Fatma, Mau berangkat, Pak. tapi jadi kamu ke kampus? Ya nggak jadi lah, Pak. Saya gimana Oh, orang saya duduk kira berdarah semua. saya kirain kamu habis ketabrak jebret, tetap ke kampus sambil megangin kepala gitu ya. Oh, kamu langsung jadi mapres, Fatma. Auto mapres kamu, mahasiswa berprestasi. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini masih ada pengaturan AI-nya. Kita nggak perlu untuk pakai pengaturan AI-nya ini, teman-teman. Sebentar, saya kecilkan dulu. Jadi dia ini nggak kelihatan, teman-teman. Kadang-kadang dia tuh close-nya itu nggak kelihatan ya. Ini close-nya ini harus diklik, teman-teman. Kalau nggak dia susah untuk muncul. Dia akan muncul terus tuh si AI-nya itu, teman-teman. Saya nggak pakai AI, teman-teman ya, untuk membuat website dengan WordPress ini. Tapi nanti ada bahasan sendiri ya, bagaimana cara untuk membuat website dari AI, teman-teman. Tapi nggak sekarang. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa hal yang kita perlu tambahkan dalam website kita. Tadi ada apa aja, teman-teman? Hal yang harus ada dalam company profile. Ada yang bisa bantu saya sebutkan? Informasi perusahaan, Oke, terus apa Sejarah, lagi? kontak, Oke, produk, layanan, terus? Produk layanan, portfolio, Oke, dokumentasi. oke, good. prestasi. Oke, nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang ini saya hapus saja. Saya nggak suka ada navigatornya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang bisa kita masukkan sesuai dengan perusahaan kita. Perusahaan kita itu tadi namanya PT Suka-Suka, teman-teman ya. Nah, contohnya di sini, teman-teman, saya ingin mengubah tulisan ini, teman-teman. Nah, caranya gampang, teman-teman semuanya ya. Caranya tinggal saya klik ini, ya, lalu di Elementornya, teman-teman, tinggal kita ubah tulisannya di sini ya, di sebelah kirinya, teman-teman. Saya akan tandai deh biar nggak bingung. Nah, ingat teman-teman, di sini kurang lebih sama seperti di Google Site. Ketika kita klik di sini, pengaturannya ada di sebelah kiri, teman-teman. Yang jelas untuk WordPress ini dia pengaturannya selalu ada di sebelah kiri, ya. Oke. Sekarang saya tinggal klik sebelah kirinya lalu saya ganti, teman-teman. Contohnya apa namanya? Tulisannya adalah selamat datang di PT Suka Suka. Nah, teman-teman, seperti ini contohnya ya. Ini kalau kalian mau ganti apa namanya eh, tulisannya ataupun title-nya ini boleh-boleh saja. Kalian contohnya mau ganti title-nya itu di Bekasi, boleh-boleh aja, teman-teman. Contohnya Jalan Pegangsaan. Contohnya alamatnya itu adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teman-teman, seperti itu ya. Ini kalian bisa ubah, teman-teman, seperti itu.
Nah, lalu di sini ada tulisan call-nya juga, teman-teman. Call-nya juga bisa diubah, teman-teman ya. Contohnya call-nya itu menjadi 080000 gitu ya. Ini terserah terserah kita, teman-teman. Ini kita dibebaskan, teman-teman. Lalu kalau sudah seperti ini, teman-teman, lalu apa yang bisa kita ubah, Pak? Gambarnya juga bisa kita ganti, teman-teman. Bagaimana, Pak, cara untuk mengganti gambarnya? Caranya gampang, teman-teman. Untuk mengganti gambar, di sini, teman-teman, sebelumnya saya jelaskan dulu, antar gambar ataupun antar postingan di sini ini masuk ke dalam sebuah hal yang namanya adalah kontainer, teman-teman. Ini adalah kontainer sebutnya. Satu kontainer ini ketika diklik, teman-teman, dia mewakili satu gambar ini. Ini adalah beda kontainer. Lihat. Ke bawah lagi, dia beda kontainer juga. Paham, teman-teman? Jadi dalam satu lembar ini kontainernya ada banyak, teman-teman. Sesuaikan dengan kontennya, teman-teman. Nah, lalu kalau kita mau ubah gambarnya bagaimana, Pak? Tinggal kita klik kontainernya, teman-teman. Lalu kita klik kiri, lalu kita klik edit kontainer, teman-teman. Lalu nanti ada di sebelah kiri. Ya, kontainernya ada di sebelah kiri. Lalu, Pak, untuk mengganti gambarnya, caranya bagaimana? Caranya simpel-simpel aja. Saya tinggal klik style, lalu di sini ada gambar, teman-teman. Nah, choose image, saya akan ganti gambarnya. Contohnya saya akan ganti gambar dari laptop saya. Contohnya saya akan ganti gambar dari Palu Gada ya. Ada yang melihat folder Palu Gada di sini? Ini karena saya simpannya tuh di bagian download, teman-teman. Jadi agak sulit untuk. Nah, ini nih. Ribet banget nyarinya ya. Nah, sudah, teman-teman, sekarang kita akan masukkan gambar background-nya. Tinggal kita pilih, teman-teman, kita mau pakai gambar background yang mana, gitu ya. Contohnya saya mau, nah ini ya, pakai perusahaan konstruksi nih background-nya ini. Contohnya si PT Suka-Suka ini dia memang adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, nanti akan seperti ini, teman-teman. Oke, paham, teman-teman? Paham, guys? Pak, maaf, Paham, saya Pak. mau tanya. Ya, Deci, silakan. Kemarin kan saya pengen ganti background belakangnya itu pakai Hmm, sama tuh di-upload di yang style tadi. Tapi oke. gambarnya tuh kepotong, jadi kayak satu gambar tapi ada garisnya gitu di tengah. Oke, kalau seperti Nah, itu, terus oke, saya langsung praktekin ya, Deci ya. maaf Pak, jadi saya pakainya di yang slideshow itu sama aja kan ya nggak bikin beda atau gimana Boleh, gitu. Soalnya boleh, gambarnya lebih lebih bagus di situ. boleh pakai yang slideshow ya. Lalu Oke. gimana, Pak, caranya, Pak, supaya dia ini gambarnya itu muat, karena kadang-kadang gambarnya itu bagi-bagi gitu ya, ataupun potong-potong, betul ya, Deci ya? Jadi dua gambarnya ya, betul nggak? Iya Pak, jadi dua gambarnya sama tapi jadi dua. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita klik lagi, teman-teman. Lalu di sini ketika kita mau mengupload gambar, ya, di media library-nya ini, teman-teman, harus kita atur dulu, teman-teman, di edit image. Nah, baru nanti kita scale, teman-teman. Kita apa namanya? Kita langsung garis-garisin dan lain sebagainya. Kalau memang belum bisa juga, berarti memang karena gambarnya terlalu kecil, Deci. Seperti itu. Jadi, gambarnya tidak memungkinkan untuk langsung dilebarkan dan dijadikan sebuah apa namanya? Sebuah tampilan layout desktop ya. Seperti itu ya, Deci ya. Paham, Deci? Oke, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak, saya sama-sama. mau Ya, nanya, Pak. kenapa? Saya. Kan kemarin tuh saya juga ada beberapa teman yang lain Mm-mm. pas ngupload gambar tuh nggak bisa gitu loh, Pak. Tulisannya apa ya kalau nggak salah tuh security system atau permasalahan di security-nya gitu loh, Pak. Jadi kita nggak bisa langsung upload tapi dari ada yang di bagian bawah Elementornya tuh namanya image crew apa gitu loh. Tapi Biasanya, gimana? pas Terus? kita masukin tuh nggak bisa langsung gitu loh, Pak. Mm-mm. Biasanya kalau seperti itu, gambarnya itu bentuknya masih belum sesuai dengan si elementornya itu. Atau biasanya kalau seperti itu,
gambarnya itu bisa terlalu kecil ataupun terlalu besar sehingga itu bisa berpengaruh terhadap efektivitas dari perjalanannya sebuah website tersebut. Seperti itu. Saya punya sedikit tips untuk kalian ketika kalian ingin mencari sebuah gambar, nanti akan saya kirimkan link websitenya ya teman-teman ya. Kalau kalian umpamanya ingin cari gambar-gambar yang minim ini ya, contohnya kalian ingin mencari gambar yang minim hak cipta ataupun minim royalti ataupun mencari gambar-gambar yang memang fit dengan website kalian, nanti akan saya kirimkan link websitenya teman-teman sehingga kalian bisa mencari gambar-gambar yang memang sudah bagus dan siap untuk diupload ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, ini gambarnya saya ubah ke pengaturan yang lama lagi supaya kalian supaya ini harmonisasinya enggak berubah teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau berubah silahkan dirubah aja sesuai dengan website kalian teman-teman. Yang penting kalian tahu cara ngerubah untuk background ini ya, untuk merubah gambarnya teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ya kita masuk ke selanjutnya di sini ada our service. Namun sebelum ke our service, saya ingin menambahkan satu page, teman-teman. Saya ingin menambahkan satu apa namanya? Saya akan menambahkan satu kontainer, teman-teman. Saya ingin menambahkan satu kontainer untuk info perusahaan, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak, untuk menambahkan kontainernya? Tinggal saya klik ini, teman-teman. Kita masuk ke kontainer yang bawahnya, sini, ya. Lalu kita klik tanda plus di sini. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Saya tinggal klik tanda plus di sini, teman-teman. Nah, lalu teman-teman di sini tinggal kita klik tanda plus lagi. Kita pilih satu di sini ya, yang satu halaman saja. Kalian bisa pilih 2 halaman dan lain sebagainya, teman-teman. Coba saya pilih, oh 2 deh, nggak apa-apa deh. Saya pilih 2 halaman, 2 kontainer maksudnya ya. Jadi kalau saya pilih 2 kontainer, di sini nanti ada dua lokal yang bisa kita isikan, teman-teman. Ini bisa diisi gambar, bisa diisi tulisan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contohnya, saya yang bagian sini ini, yang di bagian kiri, mau saya masukkan tulisan, teman-teman. Tulisannya itu berisi tentang profil perusahaan yang sedang saya buat, yaitu PT Suka-Suka, teman-teman. Tinggal saya klik si kontainernya, teman-teman. Lalu saya klik di sini, di sebelah kiri ada gambar titik-titik. Kelihatan nggak, teman-teman, di sebelah kiri ini? Ini saya di kursor saya. Saya tandai dulu deh. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. oke. Saya tinggal klik tanda titik-titiknya, teman-teman. Nah, kalau sudah terlihat di sini, sudah diklik, saya akan masukkan heading di sini, ataupun saya masukkan huruf di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan tulisan di sini. Contohnya, saya ingin menulis tentang profil perusahaan ini adalah PT Suka-Suka adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? Kalau backgroundnya ini kunci begini, apa yang cocok ya teman-teman ya? Interior, desain interior contohnya ya. Desain interior gitu ya. Dengan gaya Eropa maupun Asia gitu aja deh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, berarti kan di sini udah ada Pak profil perusahaannya. Lalu gimana? Ya, tinggal kalian maunya seperti apa. Tapi saya pengennya ini untuk bagian yang ini, untuk bagian apa namanya si profil perusahaan ini, saya nggak mau pakai background gambar, tapi saya maunya pakai background video. Bisa nggak kira-kira? Bisa, teman-teman. Seperti itu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya tinggal kita klik, teman-teman, di sini untuk apa namanya? Untuk kontainernya tinggal kita klik, lalu tinggal kita klik style di sini ya. Lalu di sini ada tulisan background ya. Di tulisan background ini saya tinggal klik
video, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana caranya, Pak? Ya udah tinggal kita cari videonya di YouTube, teman-teman. Saya tinggal buka lagi di sini. Contohnya saya di sini cari video di YouTube. Sebentar, aduh ini susah banget sih. Maaf ya, sinyal saya sedang tidak bagus. Sebentar, guys. Nah, contohnya di sini saya akan cari video untuk backgroundnya. Kalian kalau mau cari video untuk background di website kalian, kuncinya yang pertama adalah ketikan footage, teman-teman. Footage. Nah, gitu ya. Footage cinematic contohnya ya. Nah, ini ada banyak teman-teman ya yang bisa kita manfaatkan untuk website kita. Karena eh, perusahaan kita ini adalah untuk desain interior, teman-teman, maka kita sesuaikan saja, teman-teman, yang dimana footage-nya ini khusus untuk desain interior, ya, seperti itu. Contohnya yang mana ya? Contoh saya mau pakai footage yang ini ya, teman-teman. Saya mau pakai gambar yang ini. Saya tinggal klik, teman-teman. Ya, kerja dulu ya. Sebentar kerja dulu. Kakak main dulu sama terakhir episode. Ya. Nah, teman-teman, saya akan masukkan linknya, link YouTube-nya. Tinggal saya copy, teman-teman. Lalu saya masuk lagi ke Elementor tadi. Tinggal saya masukkan link footage-nya di sini, teman-teman. Klik Ctrl V. Ya. Kalau sudah, nanti footage-nya akan otomatis berputar di background tulisan kita, teman-teman. Seperti itu. Ya. Tinggal kita perlihatkan nanti di sini. Ya, ini karena memang sinyal saya sedang tidak bagus, jadi videonya agak lama untuk ininya ya, teman-teman ya. Nah, lihat. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Seperti itu, teman-teman, caranya. Untuk footage-nya, teman-teman. Lalu, Pak, ini kan di videonya footage-nya sudah, Pak, kita pakai. Bisa nggak sih, Pak, si kontainernya ini kita ubah, Pak, ketebalannya ataupun ke atas ataupun ke bawahnya? Bisa, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya, contohnya saya ingin dia lebih atas lagi supaya lebih lebar lagi nih tulisannya, apa ataupun kontainernya, teman-teman. Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik kontainernya, lalu kita klik advance, teman-teman. Nah, lalu di sini margin dan paddingnya, teman-teman, yang kita otak-atik, teman-teman. Seperti itu. Contohnya di sini marginnya akan saya otak-atik. Contohnya di sini atasnya saya ingin dia lebih ke atas lagi, teman-teman. Nah, maka tinggal saya ubah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi marginnya itu bisa kita ubah-ubah. Contohnya saya inginnya marginnya itu adalah minus 20. Nah, maka dia akan bergeser dan juga melebar, teman-teman. Seperti itu ya, cara untuk membesarkan ataupun menggeser-geser kontainer kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi adanya di pengaturan advance, lalu di margin dan juga padding. Kalian akan tahu pengaturannya, kalian akan tahu pasnya di mana ketika kalian nanti ganti-ganti. Contohnya, oh saya mau coba 100 dulu, nanti kalau nggak pas lagi diturunin jadi 90, diturunin lagi jadi 80 dan lain sebagainya. Sesuai dengan kemauan kalian, teman-teman. Seperti itu. Lalu Pak, di sini ada tulisannya, tapi tulisannya nggak terlalu terlihat, Pak, karena kan di belakangnya itu video. Bisa nggak sih, Pak, tulisannya kita kasih background yang agak sedikit transparan supaya dia tetap terlihat tulisannya? Bisa nggak, Pak? Bisa, teman-teman. Caranya gimana? Caranya, teman-teman, tinggal saya klik ini ya, tulisan ataupun gambar pensil ini, teman-teman. Terlihat nggak gambar pensil di sini? Lihat, Pak. Terlihat ya, edit heading ya. Tinggal saya klik gambar pensilnya, lalu saya klik style, teman-teman. Nah, lalu setelah saya klik style, teman-teman, saya akan klik ini advance deh ya.
Nah, ini ya. Saya klik advance, teman-teman. Saya klik tanda pensil, lalu saya klik advance, lalu saya masuk ke background sini. Nah, di backgroundnya saya pilih yang klasik. Contohnya backgroundnya saya mau putih. Nah, seperti itu, teman. Nah, namun kan ini masih putih doang, ya. Lalu gimana Pak kalau seperti ini? Ya udah, transparannya kita atur. Caranya bagaimana? Caranya transparannya kita atur di bawahnya, teman-teman. Ya. Tadi kan kalau di sini kan untuk memilih eh, warnanya ya. Nah, di sini ya saya maunya putih seperti ini. Lalu transparannya tinggal kita atur, tinggal kita geser bawahnya, teman-teman. Lihat di sini. Set. Nah, nah segini mungkin ya pasnya. Paham, teman-teman? Pak. Mantap ya. Nah, ini kan mudah aja teman-teman seperti ini. Udah jadi deh apa namanya tulisan untuk tentang profil perusahaannya. Lalu selanjutnya apa lagi? Setelah profil perusahaan ada apa lagi? Sebutin lagi satu lagi. Kontak, Pak. Kontak perusahaan. Oke. Kontak perusahaan saya mau dia ini pakai floating chat. Kalian tahu floating chat nggak, teman-teman? Kalau dibuka web tuh ada logo kayak sen gitu nggak sih Pak? Misalkan Betul, bulat terus dari betul. Nanti biasanya itu dia ada di pojokan-pojokan ya, entah di pojok kanan, entah di pojok kiri, dan nanti ketika dibuka nanti ada logo WhatsApp-nya, logo Instagram dan lain sebagainya. Seperti itu ya, paham teman-teman ya? Itu adalah floating chat. Caranya bagaimana Pak untuk ke floating chat? Caranya gampang teman-teman semuanya ya. Kita akan ke desktop terlebih dahulu. Nah, jika ada yang bertanya, Pak, kalau ke desktop caranya bagaimana, Pak? Ini kan kita masih di pengaturan Elementor, Pak. Caranya sebenarnya simpel-simpel aja, teman-teman. Pertama, jangan lupa kita update dulu. Setiap yang kita ubah di sini, ataupun setiap kemajuan yang kita peroleh dari project kita, jangan lupa diupdate. Karena kalau nggak diupdate, lalu kalian close, ini projectnya hilang, teman-teman. Yang sudah kita ubah seperti ini nanti hilang. Seperti itu ya. Nah, lalu gimana Pak caranya saya supaya bisa ke dashboard lagi? Pertama kita preview dulu teman-teman di sini ya, yang ada di bawah sini teman-teman. Apakah terlihat teman-teman? terlihat Pak. Kita tinggal klik preview. Nah, ketika sudah kita klik preview teman-teman semuanya, untuk masuk ke dashboard kita, tinggal kita klik ini, web PT Suka-Suka, lalu kita klik dashboard. Nah, nanti muncul seperti ini lagi teman-teman. Dapat difahami teman-teman? Nah, kalau sudah, teman-teman, saya akan masuk ke pengaturan dari floating chat-nya dulu, teman-teman. Nah, caranya bagaimana, Pak, untuk masuk ke pengaturan floating chat? Caranya, teman-teman, kita masuk ke plugin, lalu kita ke installed plugin. Karena tadi pluginnya sudah kita buka ya, namanya adalah floating chat, teman-teman. Nah, ini ya, Chatty, teman-teman ya. Paham, teman-teman? Nah, di sini ada namanya adalah Chatty, teman-teman. Nah, tadi coba kita lihat di sini ada nggak ya? Di sini Chatty, Chatty. Ada nih. Di sebelah kiri, teman-teman. Chatty di sini. Terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Di sini ada tulisannya Chatty. Lalu tinggal kita klik Chatty-nya, teman-teman. Nah, lalu saya akan klik No, I will do it later ya. Jangan sampai kita mendaftarkan email kita. Nanti kalau nggak dia nyepam ke email kita, teman-teman. Oke, lalu saya akan close di sini. Nah, lalu saya akan klik create new widget, teman-teman. Widget ya. Create new widget, teman-teman. Nah, lalu saya akan pilih yang mana nih? Kalian mau masukin apa aja nih ke fitur floating chatnya? Yang pertama apa yang mau dimasukin? WA. WA, oke. WA masuk. Tele. Sebentar dong, pelan-pelan. WhatsApp-nya sumbernya 080000 gitu ya. Selanjutnya apa lagi setelah WhatsApp? Instagram. Instagram, boleh.
Instagram masuk. Contohnya namanya adalah @only aja ya. Apalagi selain Instagram? Satu lagi deh, TikTok. TikTok. Ada nggak TikTok di sini? Ada ya. Oke, saya masukkan TikTok di sini. Nah, TikTok saya nggak ngerti nih. Add ini asal aja teman-teman ya. Oke, selesai teman-teman. Setelah selesai, kita klik apa lagi Pak? Klik next teman-teman. Nah, lalu kita pilih maunya yang mana. Kita akan pilih yang simple view aja teman-teman ya. Lalu kita mau tombolnya itu seperti apa? Seperti yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini. Saya mau pilih yang ini. Ya, yang kelima, yang keempat ini ya. Kelihatan nggak? Julia, kelihatan nggak Jul? Kelihatan, Pak. Oke. Lalu kalian maunya di mana nih? Di pojok sebelah kanan atau pojok sebelah kiri? Saya pilih yang sebelah kanan. Lalu saya mau ukurannya M. Lalu call to action-nya contohnya jangan malu-malu gitu ya. Nah, klik aja kali gitu ya. Gitu ya. Klik aja kali gitu ya teman-teman ya. Oke. Lalu teman-teman di sini juga kita bisa atur hal-hal lainnya. Contohnya di sini ya widget colornya apa nih? Contohnya saya umpamanya pengennya warna hijau seperti itu. Itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Kalau sudah tinggal kita klik next lagi teman-teman. Nah, kita klik next lagi. Kalau nggak ada yang mau dirubah, contohnya di sini kalian mau ubah show on page-nya, ataupun data schedule, ataupun days and hours, itu boleh-boleh saja. Tapi saya nggak, saya pilih. Lalu saya klik save widget, teman-teman. Oke. Sudah ya, widgetnya sudah kita buat, teman-teman. Coba sekarang saya mau ke dashboard-nya. Dashboard dari Ceti maksudnya ya teman-teman. Oh iya, sudah ya teman-teman ya. Sudah kita buat yaitu Februari tanggal 29 teman-teman. Saya akan coba cek teman-teman. Saya akan ke uh, site-nya dulu. Saya klik visit site, namun saya klik open link in new tab. Teman-teman, apakah sudah muncul tombolnya? Sudah. Tombolnya sudah muncul teman-teman. Ini ya, tombol klik aja kali gitu ya. Ketika kita klik, apa yang muncul? Nah, dia muncul TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Gampang nggak teman-teman pertanyaannya? Jul, gampang nggak Jul? Gampang, insya Allah. Gampang. Isma, gampang nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allahnya kayak nggak ragu. Insya Allah Pak, bisa deh gayanya. IJ gimana? Gampang nggak? Di sini gampang, Pak. Nggak tahu nanti pas kita Bisa, buat. bisa. Bisa, bisa. Insya Allah bisa ya. Jangan takut. Jangan takut, jangan bimbang, jangan besar, jangan gundah gulana ya teman-teman ya. Oke, saya akan masuk ke pengaturannya lagi teman-teman. Di sini saya akan uh, reload lagi teman-teman. Sebentar ya, agak lama dia reloadnya. KJ ini kita udah berapa jam KJ? Takutnya nanti videonya kelamaan nggak bagus lagi. Udah udah 1 jam. Oke, nggak apa-apa deh ya. Nanti kamu potong-potong aja KJ ya, ya. Kalau kita masih ngobrol yang ngalur ngidul, dipotong aja supaya videonya nggak terlalu lama ya. Kalau lama nggak bagus juga untuk teman-teman yang lain malah bosan nanti ngeliatnya. Ya, Oke. Pak. Nah, kalau sudah teman-teman, contohnya di sini saya sudah memasukkan profil ya, lalu saya akan memasukkan produk ataupun layanan teman-teman. Nah, ini bisa kalian manfaatkan teman-teman ya, bisa kalian ubah-ubah di sini nama-namanya dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya ubah menjadi layanannya itu adalah
desain kitchen set gitu ya. Seperti ini teman-teman ya. Lalu diubah gambar-gambarnya dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Ini apa namanya? Internet saya nggak bagus banget, jadinya lama untuk update-nya teman-teman. Harusnya udah di-update langsung dia ini. Nah, ini bisa kalian ubah jadi produk kalian. Contohnya di sini dia karena dia itu adalah perusahaan di bidang desain interior, teman-teman. Contohnya di sini saya mau tulis di sini adalah desain kitchen set. Nah, ini tinggal kita klik desain kitchen set sebenarnya, teman-teman. Lalu kita klik di sini. Ini residensialnya kita ganti menjadi desain apa? Contohnya desain kamar tidur gitu ya. Itu boleh-boleh saja, teman-teman. Desain kamar tidur dan lain sebagainya teman-teman ya. Nanti harusnya berubah ini karena sinyal saya lagi nggak bagus, nggak berubah-berubah dia teman-teman. Ngeselin ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, lalu yang bawah-bawahnya juga ini bisa kita ubah teman-teman ya, tulisan-tulisannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Tuh lihat, dia baru berubah sekarang teman-teman, karena sinyal saya nggak bagus, lihat itu. Lama banget berubahnya ya, nggak apa-apa deh ya. Setelah produk dan juga layanan ada apa lagi? Dokumentasi. Dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi contohnya saya mau memasukkan karosel, teman-teman. Nah, untuk memasukkan karosel bagaimana Pak caranya? Caranya teman-teman saya akan buka ataupun saya akan buat satu ini lagi ya, satu kontainer lagi, teman-teman. Caranya bagaimana Pak untuk buat satu kontainer lagi? Tuh, sebentar. Saya ganti sinyal dulu deh. Sinyal saya nggak bagus banget nih. Sebentar ya. Teman-teman, sorry kalau nanti kalau aman ya. Oke, dimulai lagi recordnya, KJ. Nah, teman-teman, saya akan memasukkan image carousel di sini ya. Saya akan klik tanda plus di sini, teman-teman. Lalu saya akan klik tanda plus lagi. Saya akan pilih satu kolom, teman-teman. Jadi kolom ini kita bisa pilih satu, dua, terserah kita, dan kita sesuaikan dan kita sesuaikan bagaimana kebutuhan kita, teman-teman ya. Lalu saya akan klik tanda titik-titik ini. Lalu saya akan cari kaos image carousel, teman-teman. Lihat di sini. Saya tinggal klik. Sorry. Lalu saya ketika sudah saya klik, tinggal saya masukkan gambar-gambarnya, teman-teman. Contohnya gambar-gambarnya adalah satu tadi apa? Dokumentasi ya. Dokumentasi contohnya di sini ya. Saya masukkan dokumen-dokumen ya contohnya. Ini contohnya ya. Lalu ini. Saya masukkan 3 gambar dulu deh. Setelah saya masukkan 3 gambar, ya lihat di sini. Gambar pertama, gambar kedua, lalu gambar ketiga. Saya klik open. Nah, maka gambarnya akan loading, teman-teman. Lalu saya akan klik create new gallery. Lalu saya klik insert gallery, teman-teman. Nah, maka dia akan muncul karuselnya seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Dapat dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Lalu kalau Pak, saya maunya gambarnya itu lebih besar, boleh-boleh aja. Contohnya medium. Atau maunya yang large. Harus besar juga, teman-teman.
Nah, ini kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Bisa dilihat ya, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Tadi kita sudah ada profil, produk juga sudah ada, lalu dokumentasi sudah ada, lalu apa lagi? Penghargaan ya? Iya, prestasi atau penghargaan. Prestasi ataupun penghargaan. Nah, prestasi ataupun penghargaan bisa kalian masukkan dengan image carousel ataupun yang lainnya, teman-teman. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu langkah paling mudah untuk membuat sebuah company profile, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau lihat cara yang lainnya, itu kalian bisa lihat di YouTube ataupun di link yang nanti akan saya share ya. Nanti jangan lupa ini diubah semua dong ya, gambar-gambarnya diubah, semua tulisan-tulisannya diubah. Ini kalau kalian mau ubah tulisannya gampang. Contohnya di sini ya, ini ada tulisan automobile door locking opening. Nah, ini bisa kita ubah teman-teman. Jadi ketika dia diklik, nanti kan ada tulisannya masih lorem ipsum ya. Nah, ini bisa kita ubah. Caranya tinggal kita klik edit toggle-nya teman-teman. Nah, lalu tinggal kita ubah di sini. Nah, contohnya di sini adalah automobile door lock opening. Lalu kita ubah contohnya menjadi bahan marmer gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan berubah juga. Lalu si lorem ipsumnya juga di sini kita bisa ubah teman-teman. Kita blok lorem ipsumnya. Tinggal kita ubah. Contohnya bahan yang kami gunakan adalah bahan marmer kualitas ekspor gitu ya. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, coba kita akan lihat dia sudah berganti belum teman-teman tulisannya. Jadinya bahan marmer. Sudah. Sudah. Dan ketika dia diklik tanda panahnya, maka dia akan berubah juga tulisannya. Bahan yang kami gunakan adalah bahan marmer kualitas ekspor. Jadi gampang ya teman-teman untuk merubahnya itu selalu ada di kiri seperti itu ya. Ini kalian bisa langsung ubah-ubah juga gambar-gambarnya, about us-nya diubah-ubah juga dan lain sebagainya. Oke, cukup kita website company profile. Lalu ada yang tanya, Pak, kalau di tadi ya firmanya uh, elemen dia bisa diubah-ubah nih si Markus ini, lalu tulisan always open-nya tuh lihat tuh. Ini saya klik nggak bisa. Betul ya Firman ya? Kamu keluhannya itu ya? Apa tadi Pak? Eh, kamu. Kamu tadi kan tanya kalau di apa namanya Elementor ini kamu nggak bisa ngubah header dan juga footernya, betul nggak? Betul Pak. Jadi ini nggak bisa diklik kan? Betul kan? Ya Pak. Nah, caranya bagaimana nih, Pak? Saya kan nama PT-nya PT Suka-Suka, Pak. Masa di sini tulisannya Markus, Pak? Gitu kan? Lalu kan saya kan punya nomor WhatsApp sendiri, Pak. Masa di sini WhatsApp-nya WhatsApp orang lain, Pak? Gimana cara untuk merubahnya? Sementara di Elementor ini nggak bisa, Pak. Caranya gampang, teman-teman. Yang pertama diupdate dulu. Jangan lupa ya, setiap kali ada progres pengerjaan sesuatu, harus selalu diupdate, teman-teman. Nah, selesai diupdate, kita langsung preview dulu, teman-teman. Kita klik preview yang di sebelah kiri ini, apakah terlihat, Dayat? Terlihat, Pak. Terlihat. Saya klik preview, teman-teman. Nah, ketika saya klik preview, teman-teman, kalian jangan klik edit with Elementor, tapi kalian klik customize, teman-teman, di sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Firman, kelihatan Firman? Kelihatan Pak. Klik customize, teman-teman. Nah, saya akan klik customize. Nah, ketika saya klik customize, maka saya bisa mengubah-ubah header dan juga footernya. Contoh, saya mau ubah ini ya, tulisan call now, teman-teman ya. Tinggal saya klik aja. Nah, lihat di sini seperti biasa di sebelah kiri ya. Saya akan ubah. Contohnya call now jadi 080000. Paham, teman-teman?
Lalu saya mau ubah always open. Nah, ini bisa kita ubah-ubah juga teman-teman ya, si always open ini teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah dengan keinginan kita teman-teman, si always open. Lalu umpamanya kita akan masuk ke, sebentar, agak ribet ya. Karena kameranya selalu saya onin teman-teman. Jadi kan saya kalau ngajar itu eh, apa namanya tampilan dari audiens itu selalu saya nyalain. Jadi kadang-kadang agak ribet sih sebenarnya. Tapi oke nggak apa-apa. Nah, lalu untuk tulisan si Markus ini teman-teman, logonya bisa saya ubah. Tinggal saya klik di sini. Nah, tinggal kita klik change logo teman-teman. Contohnya saya klik change logo teman-teman. Lalu saya akan klik upload file. Saya akan pilih satu logo. Contohnya logonya apa ya? Nah, ini ya, saya pakai logo Palu Gada contohnya ya. Saya klik open. Saya klik select. Lalu saya akan sesuaikan ukurannya. Jangan sampai terlalu besar logonya ya. Oke, kalau sudah selesai, klik crop image, teman-teman. Nah, maka dia logonya sudah berubah juga jadi Palu Gada gitu ya. Lalu di sini kalau kita mau ubah-ubah juga header footernya bisa teman-teman ya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah juga sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Seperti itu ya. Mudah sekali teman-teman, ini bisa langsung dipraktekkan teman-teman. Kalau sudah selesai apa-apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus lakukan tinggal kita lihat saja teman-teman. Kira-kira bagaimana hasilnya? Saya akan klik di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk apa namanya tablet, teman-teman. Lalu ini adalah tampilan untuk handphone, seperti itu. Lihat ya, logonya sudah berubah juga menjadi Palu Gada, teman-teman ya. Seperti itu. Coba kita preview lagi. Oh ya, kita klik publish dia, saya lupa. Ya, supaya hasil yang saya buat ini selalu ada, teman-teman ya. Ya, oke. Tadi karena saya belum sempat klik publish, saya udah pergi duluan, jadinya dia balik lagi ke awal, teman-teman. Tapi caranya gampang, teman-teman ya. Caranya seperti yang tadi sudah di eh, ini ya sudah dipraktekkan, teman-teman ya. Seperti itu. Itu adalah cara untuk mengubah header dan juga footer. Sampai di sini apakah dapat difahami, Firman? Dapat, Pak. Oke, sip. Nah, teman-teman, inilah cara untuk membuat sebuah company profile dengan bantuan template yang sudah disediakan, teman-teman. Nah, lihat, teman-teman, apakah sudah berubah, Firman, untuk headernya? Sudah, Pak. Oke. Kalau kalian nggak mau ini terlalu besar, ini bisa kalian kecilkan dulu resolusinya, teman-teman. Cara untuk mengecilkan resolusi, silakan kalian cari di YouTube ya, cara menghasilkan resolusi untuk logo gitu ya. Nanti dia akan keluar sendiri caranya, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya udah websitenya sudah jadi. Namun kalau website seperti ini, teman-teman, di sini kita sudah tersedia ya template-nya. Kalau kalian mau benar-benar yang orisinil sesuai dengan keinginan kalian, dari mulai desain awalnya sampai dengan selesai, nanti linknya akan saya share di LMS ya. Jadi nanti ada dua opsi. Kalian bisa gunakan yang memang cara yang kalian bisa menggunakan cara pembuatan website company profile dengan template, ataupun kalian bisa membuat website company profile tidak dengan template seperti itu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan, teman-teman, sejauh ini?
lama banget ya. Di stop dulu IJ untuk